Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisya Natalia, stambuk G701-19126 dari kelas A kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum biofarmasetika percobaan 1 dan 2 uji disolusi terbanding atau UDT. Uji disolusi terbanding atau UDT adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator. Tujuan dari uji disolusi terbanding yaitu untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovator. Syarat uji disolusi terbanding atau UDT yaitu produk yang tidak memerlukan studi in vivo. Produk obat kopi yang hanya beda kekuatan, UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Untuk uji disolusi, sampel obat yang digunakan sebanyak 6 tablet, medianya sesuai monografi, kemudian suhunya 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya, alat disolusi. Alat yang biasa digunakan dalam pengujian disolusi disebut dengan dissolution tester, di mana prinsip kerjanya yaitu memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan jumlah tablet yang retak atau hancur. Selanjutnya, monografi obat metformin HCl menurut Farmakope edisi 6. Di mana pada uji disolusi obat metformin HCl diperoleh pH medium 6,8, volume medium 1000 ml, volume sampling 10 ml, panjang gelombang kurang lebih 233 nanometer, kemudian toleransi dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 70%. Selanjutnya, syarat keberterimaan UDT, di mana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, untuk tahap S1, jumlah yang diuji itu 6 unit, di mana tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Selanjutnya, S2-nya, jumlah yang diuji itu 6 unit, rata-rata dari 12 unit. Syaratnya itu tidak satu pun yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Untuk S3-nya jumlah yang diuji itu 12 unit, di mana jumlahnya itu rata-rata 24 unit, syaratnya itu sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%, dan tidak satu pun unit yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Selanjutnya contohnya ini, saya ambil metformin HCl yang Q pada 45 menit itu 70%. Untuk datanya untuk tahap S1 sebagai berikut, dikatakan Q tambah 5%, 70 tambah 5%, yaitu 75. Dari data yang diperoleh, terdapat satu unit yang tidak sesuai dengan syarat, sehingga pada S1 ini diperoleh kesimpulan bahwa tablet tersebut tidak dapat diterima. Kemudian jika tidak dapat diterima, kita selanjutnya ke tahap S2. Di tahap S2 dikatakan di jumlah yang diuji itu ditambah 6 unit, sehingga jumlahnya itu 12. Dari data yang diperoleh, untuk Q-nya itu tidak satu pun kecil dari Q kurang 15%, di mana 70 kurang 15 diperoleh 55%. Dari data yang ada, tidak satu pun yang di bawah dari 55%, sehingga untuk S2-nya ini kesimpulannya dapat diterima. Sedangkan untuk tahap S3 misalnya itu di jumlah yang diuji itu 12 unit. Jadi semua totalnya itu 24 unit, di mana tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Dan tidak satu pun unit yang lebih kecil dari Q kurang 25%. Jadi dari data diperoleh sini 70 kurang 15% itu 55. Dari tahap S3 ini ada 2 data yang
di bawah 55%. Tapi kesimpulannya itu masih dapat diterima karena tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15%. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan F1 dan F2-nya. Di sini kita menggunakan aplikasi yaitu PHEQ Bootstrap, di mana pada aplikasi ini terdapat referensi. Referensi ini merupakan data obat inovator. Kemudian kita masukkan datanya. Dalam pengujian ini kita menggunakan data obat metformin yang sudah dimasukkan ke dalam data TXT ini. Kemudian untuk di sini tesnya itu kita menggunakan data obat pembanding. Ini kita taruh filenya tes 1. Kemudian masukkan datanya. Selanjutnya terdapat number of bootstrap. Kita pakai 500. Artinya kita dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk mendapatkan 5.000 profil di solusi baru. Di sini selanjutnya itu ada confidence interval, yaitu interval kepercayaan. Di sini kita gunakan itu 75%. Karena tadi dikatakan untuk uji disolusi metformin untuk tahap S1-nya itu kita tambah 5%, jadi 70 tambah 5, 75%. Selanjutnya ada model pengambilan sampel, yaitu ada individual values dan wall factor, di mana individual values ini untuk satu sampel, sedangkan wall factor ini untuk membandingkan 2 sampel. Kemudian di sini ada now auto. Now auto itu untuk tidak satupun sampel yang diharapkan itu Q-nya itu 75%, sedangkan satu profil jika satu sampel profil itu diharapkan Q-nya itu 75%, sedangkan dua profil itu untuk semua sampel itu diharapkan Q-nya 75%. Jadi kita pilih di sini untuk sampling mode-nya wall factor, kemudian untuk F2 auto rule-nya 2 profil. Selanjutnya kita klik start. Nah, sehingga diperoleh di sini data F1-nya itu, di mana F1 ini menandakan faktor perbedaan. Faktor perbedaan itu menurut literatur yang saya dapatkan batasnya itu 0 sampai 15. Sedangkan untuk F2-nya itu di sini faktor persamaan, yaitu syaratnya itu harus di atas 50%. Kemudian di atas 50% atau sama dengan 50%. Terus F2 bintangnya itu menurut menggambarkan apakah obat ini inovator dengan obat pembanding itu terdapat similaritas atau tidak. Dari hasil yang diperoleh bahwa F1-nya itu 13,14, kemudian F2-nya 47,57, dan F2 bintangnya 47,66. Untuk F2-nya ini faktor persamaannya itu 47,57. Sebenarnya itu harus F2-nya itu harus sama dengan 50 atau di atas 50. Sehingga pada hasil UDT obat metformin ini bahwa obat pembanding ini tidak dapat diterima untuk diedarkan.
karena F2-nya itu kurang dari 50, nilai F2-nya itu kurang dari 50. Kita juga dapat melihat grafik dari data UDT yang kita gunakan. Sehingga datanya ini diperoleh seperti ini. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai uji disolusi terbanding obat metformin HCl. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.